warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir lagi ke channel ini. Video kali ini tetap membahas soal-soal fisika, dimana di bab masih di rangkaian arus searah. Begitu banyak soal-soal yang ditemukan di dalam media sosial yang mau dibahas. Semoga dengan pembahasan soal ini bisa membantu menjawab soal-soal yang lain dengan tema, dengan bab yang sama dan bab yang sama. Oke, kita mulai aja ke soal yang pertama. Nah, di sini membahas soal tentang hukum Kirchhoff, yaitu ada namanya hukum Kirchhoff 1, ada hukum Kirchhoff 2. Oke, di soalnya adalah 4 hambatan disusun seperti gambar. Besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah, nah di sini ada hambatan 7 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 40 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dan 2 volt. Nah, ini kita ingat ini adalah hubungannya sama hukum Kirchhoff. Jadi, ingat hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL ini adalah sumber tegangan, I itu adalah arus yang mengalir, yaitu hambatan. Nah, yang pertama kita kerjakan itu menyederhanakan rangkaian ini. Ini merupakan rangkaian paralel, kita sederhanakan dulu menjadi bentuknya. Kita hitung dulu menjadi 1 per Rp adalah 1 per 10 ditambah 1 per 40. Nah, jadi sama penyebut ini adalah 40, ini adalah 4 plus 1 sama dengan 5 per 40. Ini kan baru 1 per Rp. Nah, Rp-nya menjadi 40 per adalah 8 ohm. Nah, jadi ini total hambatan diparalelkannya adalah 8 ohm. Nah, sehingga bentuknya berubah menjadi 1. Nah, ini ada yang kita paralel. Nah, ini ada 8 ohm, sedangkan ini adalah 8, 7, 5, 12, ini 2. Nah, ini udah ada nih, jadi hambatannya udah sederhanakan. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan arah loop. Jadi, di dalam hukum Kirchhoff 2 ini, kita tentukan arah loop. Arah loop itu terserah kita, boleh searah jarum jam atau berlawanan. Nah, di sini saya memilih untuk arah loop itu arah pergerakannya searah jarum jam, yaitu dari positif ini sampai ke sini. Nah, ini ingat dari sumber tegangan yang panjang ini artinya dia positif, kaki positif, ini negatif, ini positif dan negatif. Jadi arah loopnya diberikan searah jarum jam ya. Nah, setelah jarum jam, nah tentukan arah arus. Nah, untuk menentukan arah arus boleh juga searah dengan loop atau berlawanan. Saya memilih dengan searah dengan arah loop, sehingga nanti nilai arusnya bisa menjadi positif. Nanti meskipun negatif, nanti kalau kalian memilihnya berlawanan juga nggak apa-apa, nanti juga nilai sama namun cuman ada tanda negatif atau positifnya. Oke, kita mulai untuk menghitungannya. Nah, di sini arah loopnya udah ada, arah arusnya udah. Nah, sekarang kita tentukan. Jadi rumusnya adalah sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, dari arah loop, loop itu kan bergerak dia bertemu dengan sumber tegangan yang 2 volt, yaitu di panjang, yaitu kita tulis nih sigma GGL itu jumlah sumber tegangannya. Jadi adalah 2, terus dia melewati 8 ohm, terus bertemu pada 12 volt, tapi di kaki yang pendek. Jadi min 12 ditambah
Nah, karena ini ada series, ingat kalau series itu arusnya sama. Jadi I dikali total hambatan. Jadi hambatannya kita totalin 7 tambah 5 tambah 8 sama dengan 0. 2 dikurang 12 adalah min 10. Tambah I. Nah, 7 tambah 5 adalah 12 tambah 8 adalah 20. Sama dengan 0. Jadi, min 10 sama dengan min 20 I. Oke. Jadi, tanda negatifnya habis. Jadi, I-nya adalah 10 per 20. Yaitu, ya habis 0,5 ampere. Nah, jadi nggak ada ya. Jadi di sini yang penting kita konsepnya benar, tapi di sini opsinya nggak ada. Mungkin kita tambahin di sini adalah F 0,5 ampere. Oke. Nah, kalau teman memilih berlawanan jarum jam juga bisa. Jadi teman-teman bisa juga mencoba berlawanan jarum jam, nanti ketemunya kalau dia berlawanan jarum jam arah loopnya nanti ketemunya min 2 baru ketemunya dengan plus 2. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal, perhatikan rangkaian berikut ini. Ada rangkaian 2 loop di mana yang ditanya di soal adalah besar kuat arus I1 adalah. Oke, kita coba untuk mengerjakannya. Nah, pada rangkaian ini kita tentukan dulu nih. Di sini kan arah arusnya udah ada I1. Nah, di sini tentukan arah loop, yaitu yang pertama searah jarum jam, ya ini. Jadi I1 melewati sini. Selanjutnya di sini pada loop yang kedua, terus begini. Sebenarnya boleh terserah kalian atau mengikuti ini juga boleh. Oke, kita coba. Ini adalah loop 1. Ini adalah loop yang kedua. Nah, jadi di sini ada I1 ketika dia melewati 2 ohm. Nah, di sini dia akan masuk ke dalam, ke sini ada I3, ya ini juga ada I2. Nah, kita ingat bahwa ada hukum Kirchhoff pertama bahwa jumlah I masuk harus sama jumlah I yang keluar. Nah, yang masuk siapa? Ada I1, I2, dan I3. Jadi artinya I1 plus I2 harus sama dengan I3. Artinya jumlah yang masuk itu sama dengan yang keluar. Yang pada I3. Oke, selanjutnya kita menganalisis per loop. Jadi kita menganalisis pertama loop 1. Nah, untuk menganalisis loop 1 ini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, kita lihat. Nah, dari loop ini yang pertama di sini dia akan bergerak I1 melewati I3, terus loopnya itu bertemu dengan sumber tegangan yang nilainya 6. Nah, namun dia bertemu dulu dengan kaki yang negatif. Jadi, min 6 ditambah, kenapa ditambah? Karena dia searah. Kalau dia berlawanan dengan arah arus dan loopnya negatif. Jadi, ada I1 dengan R, 2I1 ditambah dengan 2I3 sama dengan 0. Jadi 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadi I1 ditambah I3 sama dengan 3. Oke. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke loop yang kedua. Nah, di loop 2 tetap juga pakai rumus sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, di sini loopnya juga bergerak melalui I2 masuk ke I3, terus ketemu di sini adalah kaki yang
pendek atau yang negatif, artinya min 8 jumlah sumber tegangannya plus I2 dikali R-nya ada 1, jadi 1 I2, jadi 1 dikali I2 ditambah 2 I3 sama dengan 0. Jadi I2 ditambah 2 I3 sama dengan 8. Ini 1 I2 ya. Nah, ini ada persamaan yang ketiga. Nah, yang kita butuhkan ada I1. Di sini untuk menghitung I1, kita harus menyamakan persamaan 2 ini dengan sini I1, I3, ini I2, dan I3. Kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, kita merubah nilai I2 menjadi I1. Ketika I2 yang ditanya, persamaan menjadi I3 dikurang I1. Sampai sini oke ya. Kita substitusi bersama ini ke dalam ini. Jadi I2 itu diganti dengan I3 dikurang I1 ditambah sama dengan 8. I3 ditambah 2 I3 adalah 3 I3 min I1 sama dengan 8. Nah, ini ada persamaan yang keempat. Nah, baru kita eliminasi ya. Persamaan 2 dan 4. 4 ya, oke. Oke, ini kita batasi biar nggak bingung. Jadi persamaan 2-nya di sini persamaan 2. I1 ditambah I3 sama dengan 3. Nah, sedangkan persamaan keempat 3 I3 min I1 sama dengan 8. Oke. Nah, ini kan I1 udah sama nih. Ini bisa kita kurang ya, ditambah. Jadi ini habis. Ini habis, sisanya adalah I3 tambah 3 I3 adalah 4 I3. 3 tambah 8 adalah 11. Jadi I3-nya itu adalah 11/4 ampere. Nah, hasil ini kita substitusi ke dalam persamaan yang I1. Jadi, kita masukin persamaannya I1 ditambah I3 itu kan tadi kan 11/4 sama dengan 3. Jadi, I1 sama dengan, ini pindah ke sini, jadi 3 dikurang 11/4. Oke, 3 dikali 4 ada 12, 12 dikurang 11 adalah 1/4. Jadi I1-nya adalah 1/4 ampere. Nah, 1/4 itu sama dengan 0,25 ampere. Nah, kalau seandainya mintanya I2, tinggal masukin. Jadi I2 itu kita bisa menghitungnya menggunakan hukumnya ini. Persamaannya I2, I3 dikurang I1, yaitu 11/4 dikurang 1/4. Jadi I2-nya 10 ampere. Oke. Bentuk soal ini semoga teman-teman bisa paham ya dan bisa mengerti step by step dari melakukan pengerjaan soal hukum Kirchhoff kedua ini. Misal, jika ditanya berapakah VAB yang dilewati pada R2 ini, jika VAB-nya, jadi untuk menghitung VAB itu adalah I dikali R. Nah, I-nya apa yang dilewati situ adalah I3. I3 itu tadi adalah 11/4. Nah, hambatan yang dilewati adalah 2. Coret. Misalnya 11/2. Oke, dengan soal ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah
hadir telah nonton video ini. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya video ini. Semoga bermanfaat dan thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.